Assalamualaikum Sobat Tirai Goib. Salam jumpa di channel horor, silahkan subscribe yang sudah subscribe, semoga masuk surga. Malam semakin larut, dan hawa dingin yang menusuk membuat mereka semua merapatkan jaket. Naryo berdiri di sana, tak bergerak, seolah ia adalah bagian dari kabut. Tempat ini punya cerita panjang, ucapnya, suaranya dalam dan menenangkan. Kalian harus berhati-hati. Kinanti, yang masih terpesona, melangkah lebih dekat. Apa maksudmu? Tanyanya lembut. Ismawati menarik tangannya, mencoba menjauhkan temannya dari pemuda misterius itu. Kin, kita seharusnya tidak bicara dengan orang asing. Bisiknya cemas. Tapi Kinanti tidak peduli. Tatapan mata Naryo begitu memikat, membuat jantungnya berdebar tak karuan. Santai saja, Isma. Katanya, lihatlah dia. Sepertinya dia bukan orang jahat. Dimas, yang merasa terganggu melihat Kinanti begitu terpikat, menggertakkan giginya dalam diam. Ia ingin melindungi Kinanti, tetapi tidak tahu bagaimana caranya menghadapi pemuda yang tampaknya memiliki daya tarik aneh ini. Joko dan Arif saling bertukar pandang, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ya, mungkin kita semua terlalu lelah, kata Arif, mencoba mencairkan suasana. Lebih baik kita kembali ke tenda dan istirahat. Besok pagi kita bisa menjelajahi lebih jauh. Naryo hanya tersenyum, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar dalam senyumnya, sesuatu yang membuat Ismawati merasa tidak nyaman. Tidurlah nyenyak, ucap Naryo dengan nada yang terdengar seperti janji yang mengerikan. Mungkin besok tidak akan sama seperti hari ini, tegas Naryo. Ketika mereka beranjak kembali ke tenda, Kinanti terus menoleh ke belakang, berharap bisa melihat Naryo lagi. Tapi sosok itu sudah menghilang ke dalam kabut, lenyap tanpa jejak. Ismawati merasakan jantungnya berdegup kencang, firasat buruk membayangi pikirannya. Dia tidak tahu bahwa pertemuan mereka dengan Naryo adalah awal dari mimpi buruk yang tak terelakkan. Keesokan paginya, sinar matahari yang lemah berusaha menembus kabut tebal yang masih menyelimuti perkemahan. Kinanti bangun dengan perasaan aneh, masih memikirkan Naryo. Apa yang kau pikirkan? Tanya Ismawati yang melihat temannya melamun. Kinanti tersenyum tipis. Aku ingin bertemu dengan Naryo lagi, jawabnya pelan. Ismawati menggelengkan kepala, merasa semakin tidak nyaman. Kita seharusnya fokus pada perjalanan kita, Kin, katanya tegas. Sementara itu, Arif, Joko, dan Dimas sibuk memasak sarapan. Pagi yang aneh, ya? Kata Joko, mengamati sekeliling. Kabut ini tidak juga menghilang. Dimas mengangguk setuju, tapi pikirannya melayang ke arah Kinanti, yang terlihat terobsesi dengan pemuda asing itu. Tiba-tiba, Kinanti tersentak berdiri. Aku ingin mencari Naryo, katanya, matanya penuh tekad. Dimas berdiri dengan cepat. Tidak, Kin. Itu bukan ide yang baik. Ia memperingatkan. Tapi Kinanti tidak peduli. Seolah ada kekuatan yang memanggilnya, ia berjalan ke arah pondok tua, tempat yang selalu dianggap penuh kutukan. Ismawati dan Dimas mengikuti Kinanti dengan cemas, sementara Arif dan Joko akhirnya memutuskan untuk ikut. Mereka berjalan mendekati pondok tua yang terbengkalai itu. Dindingnya dipenuhi lumut, dan jendela-jendela yang pecah menatap mereka seperti mata mati. Di sana, di depan pintu pondok, Naryo berdiri, tampak menunggu. Selamat pagi, ucapnya, senyumnya memikat seperti biasa. Kinanti tak bisa menahan perasaan senangnya. Kami ingin tahu lebih banyak tentangmu, katanya. Naryo menatap mereka dengan pandangan yang dalam, tetapi Ismawati merasa seperti ada bayangan gelap di balik matanya. Kalau begitu, masuklah, kata Naryo sambil membuka pintu pondok yang berderit dengan suara menyeramkan. Mereka semua terdiam, tak berani bergerak. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menunggu untuk menjerat mereka jika mereka melangkah masuk. Hari semakin larut, dan mereka berdiri di depan pintu pondok tua dengan suasana mencekam. Hawa dingin menusuk tulang, dan kabut tebal terus melingkupi mereka seakan menjadi pagar tak kasat mata yang menahan mereka di tempat itu. Naryo memandang mereka satu persatu dengan senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Di sini ada banyak kenangan, katanya, suaranya seolah menyatu dengan desiran angin yang dingin. Ismawati menggenggam tangan Kinanti dengan erat, merasa perasaan takutnya semakin menjadi-jadi. Kita tidak seharusnya berada di sini, bisiknya. Namun Kinanti, yang terpesona oleh Naryo, merasa enggan untuk pergi. Aku ingin tahu lebih banyak, jawabnya. Tatapannya tak lepas dari Naryo. Arif mencoba mengambil kendali. Kita sudah terlalu lama di sini. Mari kita kembali ke tenda,
perintahnya dengan nada tegas. Tetapi sebelum mereka bisa berbalik, pintu pondok terbuka dengan suara yang memekik, dan angin kencang berhembus dari dalam, membuat api unggun yang mereka buat di kejauhan padam dalam sekejap. Joko mundur dengan wajah ketakutan. "Apa yang terjadi?" teriaknya, panik. Dari dalam pondok, muncul bayangan hitam yang bergerak seperti asap, melingkari mereka. Naryo berdiri tenang di tengah kekacauan itu, matanya bersinar merah seperti api. "Aku sudah menunggu lama," bisiknya pelan, tetapi suaranya terdengar di dalam kepala mereka, menusuk masuk ke dalam jiwa. Dimas merasa jantungnya hampir meledak karena takut. Ia menarik Kinanti menjauh, tetapi Kinanti seperti terhipnotis, tidak bisa melepaskan pandangan dari Naryo. "Kau, siapa kau sebenarnya?" tanya Dimas dengan suara gemetar. Naryo tersenyum dingin, "Aku adalah titisan dendam. Anak yang dibantai dengan ibunya. Sekarang, waktunya membalas," jawabnya. Tiba-tiba, kabut di sekeliling mereka berubah menjadi bayangan-bayangan mengerikan. Sosok-sosok samar yang pernah menjadi jiwa-jiwa tak berdosa, sekarang berubah menjadi makhluk haus darah. Jeritan pertama terdengar ketika bayangan-bayangan itu mulai mendekat. Joko, yang berdiri paling dekat dengan pintu pondok, ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menjerit saat tubuhnya dihempaskan ke tanah, dan bayangan hitam itu menyelimuti wajahnya. Teman-temannya hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat tubuh Joko mengejang sebelum akhirnya terdiam, matanya membelalak tanpa nyawa. Ismawati menjerit, memeluk Arif dengan gemetar. Arif yang biasanya berani kini terlihat ketakutan. "Kita harus keluar dari sini," teriaknya, menarik Ismawati menjauh. Namun kabut yang tebal membuat mereka tersesat, dan suara embikan kambing bergema di sekeliling mereka, membuat mereka merasa seperti di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ismawati menjerit, memeluk Arif dengan gemetar. Arif yang biasanya berani kini terlihat ketakutan. "Kita harus keluar dari sini," teriaknya, menarik Ismawati menjauh. Namun kabut yang tebal membuat mereka tersesat, dan suara embikan kambing bergema di sekeliling mereka, membuat mereka merasa seperti di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Dimas, yang masih berdiri di sisi Kinanti, melawan rasa takutnya. "Kami tidak ada hubungannya dengan itu. Kami tidak bersalah," protesnya. Tapi Naryo hanya tertawa kecil, tawa yang dingin dan tanpa belas kasihan. "Keturunan mereka tetap memikul dosa itu," jawabnya, dan dengan satu gerakan tangannya, bayangan-bayangan itu mulai mengejar Arif dan Ismawati. Ismawati berteriak saat sesuatu mencengkram kakinya, menariknya ke tanah. Arif mencoba menyelamatkannya, tetapi bayangan-bayangan itu terlalu kuat. Mereka terperangkap dalam kekuatan yang mengerikan, sementara Naryo hanya menyaksikan dengan ekspresi dingin, penuh dendam. Terima kasih Sobat Tirai Goib, yang sudah subscribe, semoga masuk surga.